demokrasi rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa Jakarta yang mana tinggal di DKI Jakarta, Jakarta ini sebagai sentral gerakan, sentral ekonomi, sentral pemerintahan dan lain sebagainya. Artinya ketika banyak gejolak dan banyak gerakan massa ataupun gerakan yang lainnya muncul di DKI Jakarta, tentu ini menjadi pemantik untuk daerah-daerah lainnya khususnya yang ada di luar DKI Jakarta. Artinya kita sebagai mahasiswa di DKI Jakarta berupaya, dan kita yang tergabung dalam Cipayung Plus DKI Jakarta ini berusaha bagaimana untuk berkontribusi dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menyongsong pemilu jujur dan adil. Artinya kalau pemilu dilaksanakan dengan jujur dan juga adil, tentu pemilu akan damai, pemilu akan berjalan dengan baik, pemilu akan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, karena prinsipnya pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kita laksanakan dan kita ikuti secara riang gembira, kira-kira begitu sahabat-sahabat. Nah, maka dari itu kita para pendukung Cipayung ini memiliki inisiasi bagaimana untuk berkontribusi dalam pemilu 2024 ini. Nah, hari ini kita menyongsong tema Jakarta menuju pemilu jujur dan adil. Karena tadi saya sampaikan, pada intinya ketika penyelenggaraan pemilu ini sudah terlaksana dengan jujur dan adil, saya kira tidak ada lagi kata tidak damai dalam pemilu. Pasti damai dan pasti tentram. Tinggal bagaimana kita masing-masing daripada kader Cipayung Plus DKI Jakarta ini memiliki peran dan berbagi peran untuk menjaga sama-sama negara republik yang kita cintai dan yang kita banggakan ini. Nah, salah satu hal untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, bagaimana berkontribusi dalam untuk negara ini, khususnya ya dalam hal kecil aja. Nanti di pemilu 2024 ini, bagaimana kita harus mensosialisasikan, bagaimana kita harus mensiarkan terkait dengan pemilu jujur dan adil ini, dan juga kita sebagai mahasiswa yang tentu memiliki kecerdasan lebih dalam hal ilmu pengetahuan dibandingkan sahabat-sahabat dan teman-teman kita yang tidak bisa berkuliah, tidak memiliki jenjang pendidikannya yang kurang. Nah, itu perlu diedukasikan khususnya dalam hal penangkalan hoax. Nah, karena bicara provokasi itu di momentum pemilu ini pasti ada dan pasti banyak. Nah, itu hoax pasti berkembang, isu sara, rasisme dan lain sebagainya pasti ada, black campaign dan lain sebagainya itu pasti ada dari para peserta pemilu. Dan harapan kita memiliki peran dalam hal penangkalan hoax. Nah, karena tentu bicara hoax ini nanti bisa menjadi besar dan bisa menjadi pemantik bagi ketidakstabilan negara, bagi ketidakadilan atau ketidaknyamanan dalam hal pelaksanaan pemilu. Mungkin itu saja karena waktunya sudah habis yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak yang duduk di belakang boleh diisi tempat duduk yang di depan tidak ada enak gitu ya. Boleh diisi di depan kalau kosong. Untuk selanjutnya kita akan pemaparan dari Ketua Bidang Hukum dan HAM dan POHM di Kabupaten Banten, yaitu Abang Muhammad Loi Atu, untuk waktu dan kesempatan persilakan Abang. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya yang sudah disediakan diberikan kepada saya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita masih diberikan kesehatan nikmat sehat, panjang umur, hingga kemudian bersua kembali dan hari ini bertatap muka untuk membicarakan hal penting terkait dengan proses politik demokrasi, proses politik atau momentum demokrasi di Indonesia, teman-teman sekalian, terlebih di wilayah DKI Jakarta. Teman-teman, hari ini kalau kita bicara pemilu maka tidak bisa lepas dari yang namanya demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi adalah bagian daripada sistem yang kemudian mengatur jalannya proses pemilu. Namun hari ini karena tema kita membahas Jakarta pemilu yang jujur dan adil, maka 3 poin ini maka ada hal-hal penting yang harus kemudian kita bicarakan. Yaitu pertama, kalau kita kemudian mengacu kepada pasal 22E ayat 1 tentang bagaimana proses pelaksanaan pemilu yang kemudian menuangkan tentang asas-asas pemilu, maka ada 2 hal yang dibicarakan, yaitu tentang pemilu yang luber dan pemilu yang jurdil. Pemilu yang luber adalah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan kemudian pemilu yang jujur dan adil. Bagaimana kita kemudian bisa memastikan itu? Yang bisa memastikan itu adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik yang sedang berjalan besok. Itu satu. Dan kita kemudian dari Cipayung PS hari ini harus kemudian memiliki sikap yang jelas, dalam artian harus kita ingatkan kepada penyelenggara pemilu bahwa proses politik yang berjalan di Indonesia ini tidak boleh dicederai dengan hal-hal yang sifatnya dalam konteks misalkan kayak saudaraku tadi menjelaskan terkait black campaign dan lain sebagainya, karena itulah yang kemudian merusak sendi-sendi demokrasi dan proses politik yang ada di Indonesia. Itu yang paling pertama. Ketika penyelenggara pemilu sebagai hakim dari yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses pemilu 5 tahun sekali itu kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar konstitusi dan aturan hukum, maka sebagai bagian daripada organisasi yang menjaga demokrasi dan proses penegakan hukum di negara yang kita cintai ini, kita ingatkan bahwa mari kita laksanakan proses pemilu itu harus berjalan sebagaimana perintah dan amanah konstitusi dan undang-undang nomor 7 tahun 2017, agar apa? Menjamin dan menghadirkan sosok pemimpin dan wakil rakyat yang kita dambakan untuk memperjuangkan hak rakyat dari Sabang sampai Merauke, khususnya di DKI Jakarta. Itu yang paling penting, karena kita ingin memastikan itu proses politik hari ini, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian, bahwa kita tidak mau pemilu akan terjadi seperti tahun 2017 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Ada yang kemudian istilah cebong dan kampret dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah bagian daripada unek-unek politik yang memang tidak boleh hari ini di tahun 2024 ini hadir kembali. Syaratnya hanya satu, bagaimana penyelenggara pemilu itu bisa berdiri menegakkan supremasi hukum dalam proses politik, menjalankan aturan hukum penyelenggaraan pemilu. Kedua, mengajak partisipasi masyarakat. Dan hari ini bukan sekedar partai politik yang punya kewenangan untuk mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam partisipasi politik, tetapi kita sebagai bagian daripada organisasi yang punya tanggung jawab dan tugas besar adalah mari mengajak masyarakat untuk kemudian ikut serta berpartisipasi agar proses politik di tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 Februari itu terlaksana dan sukses, dan hingga menghasilkan sosok wakil rakyat dan pemimpin yang kita dambakan untuk memperjuangkan tidak sekedar Jakarta dan Indonesia, tidak sekedar Jakarta tetapi Indonesia. Itu yang kita harapkan. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar kawan-kawan, tapi pada intinya karena saya pikir mungkin saya terlalu semangat ya, karena darah juang semangat kita tetap masih ada. Intinya karena kita bicara soal pemilu yang jujur dan adil, maka konteks 2 asas itu yang kemudian harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilu, karena wajib hukumnya bagi penyelenggara pemilu berpegang teguh pada asas dan perintah konstitusi itu. Kalau mereka melenceng dari asas dan perintah konstitusi itu, maka ya selesailah sudah proses demokrasi kita. Kita ingin menjaga demokrasi kita berjalan dengan baik dan proses politik kita berjalan dengan baik, maka wajib hukumnya penyelenggara pemilu harus bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai bagian daripada Cipayung Plus, maka punya tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam proses politik di tahun 2024 14 Februari yang dipastikan berjalan dengan baik, aman dan damai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Ustaz Hasan Megarawatinya sedikit. Saya berterima kasih. Untuk selanjutnya kita akan pengetahuan dari Abang Komda DKI Jakarta, Abang Datuk Presiden 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ingin mulai dari mana? Karena tadi koordinator, sampai saya yang terakhir koordinator. Saya ada panggilan untuk dimulai. Jadi yang pertama, berangkat dari tema yang kemudian dirujuk oleh kawan-kawan sepanjang sekali dalam hal ini para pimpinan, kami kemudian bersepakat melihat destinasi pemilu 2024 dari Jakarta. Kenapa harus Jakarta? Ini pertanyaan dasar. Jakarta sebagai sentral dan barometer. Kita ingin Jakarta di pemilu 2024 harus berjalan dengan jujur, adil, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Tentunya kita berkaca pada pilkada 2017, bagaimana suhu politik pilkada DKI Jakarta begitu panas yang kemudian disambut oleh beberapa daerah di Indonesia. Tentunya kita di pemilu 2024 kita yang berfokus pada pemilihan presiden, tetapi kita dihadapkan dengan pilpres, kita dihadapkan dengan pileg, dan kita dihadapkan dengan pilkada DKI. Tentunya ruang hal ini adalah ruang bagaimana kita sepakat dan kita satu semangat untuk kemudian menjaga Jakarta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Kenapa dari Jakarta? Kita tahu bersama bahwa hari ini semua instansi pemerintah pusat dan daerah yang kemudian hari ini dari kampus ke kampus, dari sektor gerakan ke sektor gerakan, untuk kemudian mensosialisasikan posisi kita di dalam pemilu 2024. Tentunya saya tidak percaya kawan-kawan yang ada hari ini adalah kawan-kawan yang tidak berburu. Kawan-kawan memberikan suara pikiran, kawan-kawan memberikan satu suara untuk kemudian menentukan pemimpin kita ke depannya. Tentunya ini adalah sebuah refleksi panjang di kawan-kawan pimpinan wilayah. Ayolah kita buatkan diskusi. Kita dengarkan kawan-kawan, kita kampanye bahwa di Jakarta pemilu harus, sehingga tidak tercipta gerakan-gerakan yang kemudian mengganggu stabilitas Jakarta. Ini bukan menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kita yang hari ini sebagai mahasiswa, kita yang hari ini label sebagai aktivis. Mungkin hanya itu dari saya. Sebentar mungkin disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan wilayah. Tentunya kita ingin Jakarta kondusif, kita ingin Jakarta aman, kita ingin pemilu 2024 Jakarta menebarkan persaudaraan, menebarkan jaga toleransi agar cita-cita dan harapan kita semua bisa kita wujudkan. Mungkin dari saya hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, terutama yang pertama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk kemudian kita bisa berdiskusi dan juga bisa silaturahmi antar organisasi OKP Cipayung Plus DKI Jakarta. Terima kasih kepada Tum Epeng dan juga jajaran PMKRI DKI Jakarta yang telah menyediakan tempat yang kemudian kita bisa berkumpul di sini untuk mendiskusikan dan juga mendeklarasikan Jakarta menuju pemilu yang adil dan jujur tahun 2024. Memang secara harafiah terkait dengan keadilan dan kejujuran ini bisa kemudian ditarik ke berbagai macam sektor dan berbagai macam bidang.
saya mungkin sedikit menyoroti beberapa hal yang sedang ramai di kalayak saat ini dari akhir tahun lalu, dari Desember hingga saat ini, yang sedang rame-ramenya mengungkit terkait dengan permasalahan dana kampanye di pemilu 2024. Ini kan adalah suatu hal yang menurut saya sensitif, tetapi semua masyarakat kemudian menganggap hal ini hal yang lumrah, bahwa memang masih ada dan masih ditengarai dan masih kemudian diduga bahwa demokrasi kita ataupun juga pemilu kita masih ada oknum-oknum yang mencoba menggunakan money politics. Ini yang kemudian membuat banyak sekali pemikiran, apalagi kemudian memasuki iklim politik dan sesudah pemilihan ada pembahasan, wah itu kemarin gak adil tuh calon yang ini, gak adil tuh kemarin calon yang itu, ataupun gak jujur tuh kelompok yang ini, kelompok yang itu, terkait dengan dana kampanye. Sehingga menurut saya hal yang sangat baik dari setiap organisasi kelompok Cipayung Plus DKI maupun juga dari teman-teman mengambil bagian terkait dengan isu ini, karena isu ini pun memang sudah disampaikan oleh Kepala PPATK, dan kebetulan memang sampai saat ini pusat pemerintahan masih di Jakarta, sehingga PPATK pun masih ada kantornya di ibu kota negara ini, sehingga menjadi hal yang sangat baik teman-teman untuk kemudian menyoroti isu ini. Karena hal yang kemudian disampaikan oleh Kepala PPATK adalah hal uang ataupun dana kampanye itu bisa berasal dari perjudian, bisa berasal dari hasil narkoba, ataupun juga pertambangan ilegal ataupun penebangan hutan ilegal yang kemudian masuk ke dalam iklim demokrasi kita, sehingga kita mungkin bisa mengambil sebuah intisari bahwa demokrasi kita perlu terus kita jaga bersama teman-teman Cipayung Plus DKI Jakarta. Terus kita gaungkan pemilu yang jujur dan adil, dan juga yang kemudian bisa membuat bahwa pemilu kita ini pemilu yang berkualitas, demokrasi kita makin baik ke depan, sehingga kita punya kesempatan, para pimpinan sekalian, teman-teman sekalian, ke depan kita bisa menjadi pemimpin di negara kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore menuju malam para pimpinan, ketua-ketua Cipayung Plus DKI Jakarta beserta para anggota dan kader kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta. Untuk pertama-tama saya coba merespon narasi pemilu jujur dan adil di wilayah DKI Jakarta. Jadi saya kira dalam setiap perhelatan politik dari tingkat nasional maupun daerah, narasi ini selalu bergulir, yang dimana sebenarnya kita ini sama-sama tahu bahwa keinginan setiap entitas pemilu ini dapat terlaksana dalam keadaan yang kondusif, jujur dan adil. Hal-hal itu saya kira akan terwujud, tadi mungkin sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Pemilu yang jujur dan adil ini tentu akan terlaksana jika para masyarakat di tingkat publik dan juga para aktivis dan berbagai lainnya mampu memberikan pemahaman ataupun kesadaran politik yang objektif. Artinya apa?
kapasitas kita sebagai mahasiswa ini bisa turut menyuarakan bagaimana dinamika ataupun kontestasi politik yang disajikan akhir-akhir ini. Adapun berbagai cara yang bisa kita lakukan, itu kita kan bisa melihat bagaimana para kandidat, para relawan dan lain sebagainya menyajikan pendidikan politik apa tidak. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, segala peraturan, konsekuensi hukum dan lain sebagainya sudah diatur. Itu sudah ada tata cara dan kita sebagai mahasiswa harus mampu mengontrol ataupun memantau bagaimana elit politik ini menyajikan pendidikan politik yang menyadarkan masyarakat. Karena jika tidak, narasi pemilu damai itu hanya sebatas tetesan kosong. Jadi apapun yang disuarakan soal menyangkut pemilu damai, jika pemilu tidak jujur dan tidak terlaksana dengan adil, itu sama saja bohong. Lantas bagaimana kita sebagai mahasiswa memerankan situasi ini? Apalagi kita ini kelompok Cipayung Plus adalah kelompok terdidik, mungkin dalam strata sosial kita berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, kita mendapatkan berbagai dimensi keilmuan yang kemudian bisa menyadarkan teman-teman ataupun saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Kita bisa melihat secara objektif mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Karena dari itu semua, konsekuensi pemilu yang tidak jujur dan adil ini, efek dominonya itu besar. Pemimpin yang lahir melalui proses kecurangan akan cenderung melahirkan rezim yang curang juga. Bagaimana kemudian ketika kita tidak bisa memantau jika para kandidat, para elit-elit politik ini menghadirkan tata cara yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kelompok Cipayung Plus terkhusus di wilayah DKI sebagai sentrum pergerakan, ya, kira-kira begitu kan? Sentrum pergerakan harus mampu mengakomodasi itu. Kita ini tidak hanya bergerak di wilayah DKI Jakarta, tetapi apapun yang terjadi di ibu kota ini akan berpengaruh atau berimplikasi kepada teman-teman kita yang di daerah. Segala situasi, isu, fenomena politik itu akan nyampai ke teman-teman kita yang ada di daerah-daerah. Bagaimana kemudian ketika kita tidak mampu mengawal ini, itu akan berdampak buruk terhadap teman-teman kita yang di daerah. Itu suka tidak suka harus kita akui. Mau tidak mau, sebagai penutup dalam rangka temanya ini kan menuju pemilu yang jujur dan adil, saya kira teman-teman harus objektif menatap konfigurasi elit politik hari ini, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, itu harus kita suarakan. Persoalan kandidat itu personal masing-masing, tetapi sebagai moral itu perlu kita suarakan. Saya pernah dengar salah satu adagium, kalau kita berdebat soal pemikiran, mungkin masih ada yang mendukung dan tidak mendukung. Tetapi kalau menyoal etika, sudah barang tentu kita akan menjadi musuh bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman di wilayah DKI Jakarta dapat menatap pemilu 2024 ini dengan objektif, sehingga narasi pemilu damai yang saya sering dengar di luar sana akan terlaksana jikalau pemilu yang jujur dan adil dapat terlaksana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ketua PW kami dari Jakarta, Bapak dari Sofia Lansori. Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pimpinan Cipayung Plus DKI Jakarta, para anggota dan kader Plus DKI Jakarta yang sudah hadir di agenda diskusi publik tentang
dengan adil. Karena ketika pemilu berlangsung secara jujur dan adil, maka akan terjadi legitimasi kekuasaan yang jelas. Karena jika tidak berlangsung secara jujur dan adil, maka kejadian lagi pada tahun 2019 ada demo besar di bawah kemudian ada yang meninggal karena proses selama pemilu itu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Maka sekarang kita membahas secara substansi apa yang disebut dengan pemilu jujur, apa yang disebut pemilu yang adil. Tapi secara teknis kita harus turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Kita harus memastikan bahwa pemilu itu harus jujur dan adil. Di kami sebagai organisasi mahasiswa yang lahir di era reformasi, kita menyongsong semangat reformasi untuk memperbaiki tatanan demokrasi. Maka tugas kita sekarang ketika ada pesta demokrasi selama 5 tahun ketika terjadi perpindahan kekuasaan, kita harus memastikan bahwa kekuasaan yang dipilih oleh pemilu harus jujur dan adil. Jangan sampai perjuangan kita yang reformasi itu sia-sia. Maka harapannya nanti ke depan ini mungkin awalan gitu ya untuk tim dari Cipayung DKI Jakarta. Nanti ke depannya mungkin ada agenda yang lebih konkret gitu ya. Kita turun ke lapangan, kita melihat secara bersama memastikan bahwa pemilu jujur dan adil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mengenalkan Muhammad dan Ketua PW Provinsi DKI Jakarta pada usaha ini untuk waktu dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati serta saya banggakan Ketua Pimpinan Cipayung DKI Jakarta, sepertinya tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan untuk yang lain. Kalau tadi bagaimana dari sisi politik, kebijakan publik, sampai tadi juga sudah disinggung terkait dengan PPATK, pengawasan pemilu. Kalau kita lihat hari ini Jakarta sebagai ibu kota yang akan tidak menjadi ibu kota pasti, tapi tetap akan menjadi epicentrum bagi ekonomi dan juga politik di negara kita tercinta ini. Kalau kita melihat bahwasanya 2019 kita flashback polarisasi yang begitu dahsyat, ketika itu sangat luar biasa, tidak lepas dari beraneka ragamnya budaya, suku serta agama yang ada di Indonesia. Ini yang perlu kita apresiasi, bahkan pemerintah apresiasi. Cipayung DKI Jakarta itu terdiri dari 9 OKP. Mungkin karena sudah di materi ini bisa saya sampaikan dalam jumlah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jakarta menuju pemilu yang jujur dan adil.
Tentunya kita yang hadir hari ini pasti sepakat. Tentu saja sepakat karena apa yang dijalankan oleh bagaimana untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, terutama wilayah dari mungkin kalau isu-isu yang mungkin saja akan muncul terutama tentang politik identitas, karena kami di Bapudi ini kan umat kami mungkin umat saya kan gak jauh lebih banyak daripada kadernya bapak-bapak di sebelah saya. Jadi apa namanya harap kemudian untuk kan kita gabung bersama tawarannya kan menjauhkan politik identitas, karena ini akan merusak tentunya pertemanan dan persaudaraan yang sudah terjalin sedemikian rupa dan sudah terjalin panjang sekali. Saya takut ke depan apa namanya nanti apa namanya teman-teman ini sudah tidak mau kita dari Budi, karena ini beda kan? Itulah intinya saya harap kita bersama-sama saling menjaga, saling mendamaikan, saling mengkasih satu sama lain, karena perbedaan itulah yang menyatukan kita. Mungkin itu saja, teman-teman rasa sudah lengkap disampaikan oleh lain, dan saya rasa semua sudah sepakat. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam. Sekaligus masih lihat terakhir. Izin para pimpinan, saya menyampaikan closing statement terkait akhir yang pada hari ini bagaimana proses demokrasi yang mungkin kita diskusikan akan kita menghadapi proses politik. Kita memiliki calon baru, seorang presiden yang 5 tahun akan menakodai Indonesia. Indonesia akan mengalami kemajuan, apakah mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Tentu dalam proses demokrasi ini seperti itu bentuk dari saya sampaikan harus berlandaskan atas kejujuran dan keadilan. Keadilan itu tidak akan ditemu, kondisitas itu tidak akan tercapai ketika para penyelenggara negara ini dalam melaksanakan tupoksinya dalam menjalankan pemilu, dia tidak jujur dan adil. Begitu juga pada calon-calon pemimpin kita ketika dia ingin membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju dalam proses demokrasi ini dijalankan dengan adil dan jujur. Tentu kondisivitas dan damai itu tidak akan tercapai. Bagaimana di sini kami bersembilan berkomitmen mengkonsolidasikan masing-masing pemikiran dari setiap organisasi agar sama-sama kita mengawasi demokrasi yang sedang dipakai ini agar tercapainya jujur dan adil dan terwujudnya kedamaian dan kondisivitas di DKI Jakarta dan Indonesia. Mungkin saja singkat dari saya karena sudah dipaparkan banyak dari kegiatan. Singkat dari saya, terima kasih. Percayakan saya untuk membaca
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami Cipayung Plus DKI Jakarta dengan ini memberikan dukungan dan siap berkontribusi untuk satu, ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, ikut serta dalam mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Tiga, siap menjaga keharmonisan antar umat beragama demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Jakarta, 16 Januari 2024. Terima kasih.